Ya, kita lanjutkan kembali. Pemirsa, masih kami tunggu sambungan telepon dari Anda. Saya ingin kembali ke Mas Jaka. Kalau satu hal yang sangat bikin mungkin kesal gitu ya, berulang kali kita dihadapkan oleh bencana, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian terkuak. Ada yang memanfaatkan hal ini yang kemudian mungkin implikasinya jadi panjang lebar seperti sekarang. Ada jatuh banyak korban. Seperti tadi ya, shelter dikorupsi. Atau kemudian buol juga aksi vandalisme. Kemudian ada juga hoax-hoax atau kabar bohong yang beredar ketika bencana terjadi, pasca bencana terjadi. Apa yang salah sebenarnya dengan masyarakat kita? Ya kita betul-betul belum sadar akan bencana ya saya pikir ya. Karena ya dari awal emang dari kecil kita tidak dididik untuk betul-betul paham bahwa kita itu hidup di wilayah yang potensi bencana. Kalau kita lihat di Jepang itu kan salah satunya mulai dari SD itu kan sudah mulai diajarkan bagaimana anak-anak itu menghadapi bencana, bagaimana mereka harus bersikap ketika terjadi gempa, bagaimana apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi tsunami. Kalau kita kan tidak. Ada beberapa waktu lalu ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanamkan sadar bencana sejak dini, seperti di sekolah-sekolah itu juga diajarkan bagaimana menyikapi gempa, meskipun harus merunduk di bawah meja umpamanya. Tetapi itu kan hanya sesaat, tidak dilakukan secara terus-menerus. Padahal untuk membangun kesadaran itu harus konsisten dilakukan. Tidak boleh sekali dua kali, apalagi hanya sekali. Dan saya pikir ini harus betul-betul segera dilakukan oleh pemerintah. Dan kita menyambut baik dengan ajakan Pak Jokowi atau instruksi Pak Jokowi untuk memasukkan soal bencana ini, sadar bencana ini, mitigasi bencana ini ke kurikulum. Karena emang itu salah satu cara untuk meyakinkan, untuk mendidik bahwa kita itu hidup di tanah bencana dan kita harus setiap saat siap menghadapi. Dengan demikian tidak akan ada lagi korban yang begitu banyak setiap terjadi gempa bumi, tsunami atau banjir. Karena kalau kita lihat data dari BNPB kalau tidak salah, itu kan hampir 80% wilayah Indonesia rawan bencana. Mulai dari bencana hidrologi sampai bencana geologi. Dan kalau kita lihat begitu besar presentasinya, seharusnya harus ada kemauan yang besar juga untuk mengantisipasinya. Itu kan harus menjadi sebuah keniscayaan. Kalau kita masih membiarkan hal ini berlanjut, kesadarannya begitu minim terhadap bencana ini masih kita biarkan seperti ini, ya saya kok khawatir ketika nanti terjadi bencana lagi, kita akan banyak korban. Dan ketika banyak korban, ketika terjadi bencana, kita sibuk, kita prihatin, kita begitu bersemangat untuk memitigasi. Tetapi setelah itu lewat, kita lupa. Redup lagi Itu yang saya pikir harus kita tinggalkan. Ya, kesadaran semua pihak. Saya pikir dari rakyat, dari pemerintah daerah, juga dari pemerintah pusat. Oke, baik, kita terima penelpon. Dari Anda yang sudah bergabung, yang pertama saya ingin ke Banten, ini ada Pak Fala. Mohon maaf, kita ke Bandung, Jawa Barat, ada Pak Hendrayanto. Selamat pagi, Pak Hendrayanto. Pagi, betul sekali Pak. Itu kesalahan awalnya dari pemerintahan bawah, yaitu dari desa atau RT RW yang di pesisir. Mereka mengambil retribusi dari penghasilan dengan melanggar hukum. Melanggar hukum yaitu garis batas 100 itu mereka langgar dengan membangun tanpa izin ya dari Pemda mungkin. Tapi didiamin oleh keamanan seperti polisi, lurah, camat. Ya, pemerintah kalau habis anggaran desa itu kan murahnya masih Indonesia ya bencana terus terjadi ya. Melanggar aturan dari garis batas 100 meter itu Pak. Rumah liar, lihat aja sepanjang pesisir.
termasuk di Bali. Saya pun terjadi sendiri, mengalami sendiri. Pendukungnya yaitu kesalahannya dari desa awalnya yang menjadikan musibah. Makasih. Oke, baik, terputus dengan Pak Hendrayanto. Ya, dari bawah sebenarnya Mas Jaka. Ya, Biang masalahnya. itu kan salah satu ya, salah satu bahwa mereka melakukan pembiaran. Iya, ini nyata di lapangan dan terasa begitu dirasakan oleh masyarakat banyak. Ya, kalau kita lihat di Anyer, sepanjang Anyer itu kan begitu banyak bangunan yang, dan saya pikir ini sebagai ujian apakah pemerintah kita, terutama pemerintah daerah, itu betul-betul akan bertindak tegas. Kalau kita lihat kan tadi ada undang-undang bahwa bangunan tidak boleh minimal harus 100 meter dari titik pasang tertinggi. Harus setelah kejadian ini apakah nanti tetap akan dibiarkan dibangun lagi? Ini sebuah ujian, sebuah pertaruhan bagi pemerintah daerah Banten dan pemerintah di bawahnya. Apakah mereka akan tetap membiarkan mereka membangun di daerah terlarang sehingga nantinya ketika terjadi bencana lagi, entah tahun berapa puluh tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi, akan memakan banyak korban yang begitu banyak lagi, ataukah apakah mereka benar-benar tegas menegakkan aturan? Ketika mereka menegakkan aturan, otomatis mereka telah berbuat untuk mengurangi dampak bencana. Betul. Tetapi ketika mereka tetap membiarkan aturan dilarang, sama saja pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang berwenang itu membiarkan anak-anak bangsa, nyawa-nyawa saudara kita nanti akan melayang. Dikorbankan begitu ya? Tidak taat terhadap RT RW. Betul. Itu kan ada juga undang-undang soal penataan tata ruang. Dan undang-undang itu kan harus dipatuhi, bukan untuk diingkari. Dan saya pikir ini sebuah pertaruhan bagi mereka untuk bagaimana menyikapi atau kadang-kadang ada perda-perda yang memang diterbitkan yang bertentangan dengan itu yang kerap kali juga timbul itu masalahnya. Oke, baik, kita ke Makassar lagi, ke penelpon lagi dari Makassar, Sulawesi Selatan ada Ibu Lia. Selamat pagi, Ibu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, makasih. Pertama-tama saya pribadi Pak ya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada saudara kita yang kena musibah. Mudah-mudahan keluarganya selalu diberi ketabahan. Yang kedua, seperti tadi dikatakan bahwa ada aturan rencana tata ruang dan wilayah, tapi itu hanya di atas kertas Pak ya. Untuk di lapangan itu agak kurang saya lihat dilaksanakan. Jadi bukan hanya Banten Pak ya, tapi seluruh Indonesia. Jadi ini suatu peringatan bagi daerah-daerah lain juga Pak ya, bahwa aturan-aturan itu seharusnya betul-betul ditegakkan. Ini akibatnya ini kita lihat ini Pak ya. Jadi ada sebab akibat. Ya, manusia-manusia itu kita lihat ini ya, jadi jangan dikatakan hanya bencana alam, tapi itu dari kesalahan manusia sendiri. Itu tadi yang tidak melaksanakan aturan tadi. Ya, jadi ada bencana alam tapi ada juga dari kesalahan-kesalahan kita ini. Kemudian yang terakhir adalah tadi alat deteksi dini yang tidak berfungsi dari tahun berapa itu Pak ya. Tidak bisa digunakan lagi ini. Tapi jangan lupa Pak, ini peringatan dengan momentum saudara kita yang melaksanakan tanggal 25 ini. Itu momentum bahwa tidak lepas dari atas Pak ini. Ya, jadi itu introspeksi diri ya, introspeksi diri dengan momentum tanggal 25 ini. Jangan lupa bahwa segala-galanya itu ada di atas. Jadi secanggih apapun alatnya itu harus dibarengi dengan mengingat yang di atas. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia dari Makassar. Kita bergeser ke Banten, ada Pak Fala. Selamat pagi. Pak Fala. Selamat pagi. Pagi, silakan Pak. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka dan berbelasungkawa untuk korban-korban tsunami di Banten. Di sini saya hanya membahas mungkin perihal, kalau saya lihat di Banten sendiri sih untuk timnya sudah mungkin terlatih. Tetapi tadi terkait dengan alat deteksi itu mungkin lebih ke pertanggungjawabannya. Selama ini mungkin untuk pertanggungjawaban dari alat deteksi tersebut saling istilahnya lempar-lempar pertanggungjawaban. Oke, baik, kita terputus dengan Pak Fala dari Banten. Kita jeda kembali terlebih dahulu dan nanti akan kembali kami nantikan sambungan telepon dari Anda. Pemirsa tetap di Editorial Media Indonesia.